Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وبعد. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama-sama dalam rangka menjaga keistiqomahan kita duduk di majelis ilmu. Sembari menunggu waktu Isya, kita isi waktu yang singkat ini dengan menambah wawasan keislaman kita, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Di mana malam hari ini jamaah, kita akan mengkaji lanjutan dari pertemuan kita yang lalu, yaitu dalam surah Ad-Duha. Dan ini nanti akan banyak menyinggung kebiasaan-kebiasaan kita yang ternyata selama ini dikritik oleh Al-Quran. Kita ulang sedikit supaya kita tidak lepas dari konteks ini. Sebenarnya Ad-Duha berbicara tentang apa? Jadi surah Ad-Duha ini adalah surah yang turun sebagai bentuk jawaban dari Allah, karena hampir 1 tahun lamanya tidak turun wahyu kepada Nabi Muhammad sama sekali. Padahal biasanya seminggu sekali turun wahyu, 2 minggu sekali turun wahyu. Ini sampai sangat lama sekali tidak turun wahyu. Sehingga Nabi Muhammad gundah, sedih. Apa jangan-jangan ada salah saya kepada Allah sehingga Allah lama tak turunkan wahyu. Begitu juga dengan orang kafir. Ternyata orang kafir juga tahu bahwa sudah lama wahyu itu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang kafir ini semakin punya alasan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad. Tengok itu. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah ditinggalkan oleh penjaganya, karena mereka menyebut malaikat Jibril itu adalah penjaga Nabi Muhammad.
Jadi mereka mengolok-olok karena lama nggak turun wahyu tuh. Tengok Muhammad sudah ditinggalkan dia sama Tuhannya, sudah ditinggalkan dia sama penjaganya. Maka turunlah surah Ad-Duha ini yang Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan di lanjutan ayatnya yang akan kita bahas malam hari ini adalah Allah ingin lebih meyakinkan lagi kepada Nabi Muhammad bahwa meskipun sudah lama wahyu itu tidak turun, bukan berarti Allah meninggalkan Nabi Muhammad. Bukan berarti Allah membenci Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad melakukan kesalahan sehingga hukumannya adalah lama tidak turun wahyu. Tidak. Justru dalam ayat yang akan kita kaji ini, jangankan hari ini Muhammad, dulu saja saat kamu yatim, siapa yang jaga? Dulu saat kamu susah, siapa yang memberi kecukupan? Dulu saat kamu dihina, dizalimi, dicemooh, siapa yang menguatkan hati? Nah, ayat ini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu wahai Muhammad? Dia ini yang dimaksud Allah. Bukankah dia telah mendapatimu wahai Muhammad yatiman, dalam keadaan yatim dahulunya? Fa'awa, maka Allah lah yang melindungi. Ini bukan Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, bukan. Tapi seakan-akan Allah menegaskan bahwa jangankan sekarang yang kamu menganggap aku telah meninggalkanmu. Tidak. Jangankan sekarang, sudah dari dulu. Saat kamu yatim saja, siapa yang melindungi? Siapa yang melindungi Nabi Muhammad? Makanya ada peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu pasti tahu sejarah Isra Mi'raj kan? Jadi saya cerita ini supaya nyambung dengan ayat kita. Nabi Muhammad itu 2 bulan dalam kandungan wafat ayahnya, yaitu Abdullah. Makanya dibaca di Barzanji, kan kemarin ada acara maulid kan? Dibaca Barzanji. Cuma karena Barzanji itu bahasa Arab, kita pikir itu doa-doa. Padahal itu sejarah Nabi yang disampaikan dengan bahasa Arab. 2 bulan Nabi dalam kandungan, ayahnya wafat. Lahirlah kemudian Nabi, tak lama berikutnya ibundanya wafat, yatim piatu. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya. Kakeknya pun wafat. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Lalu kemudian menikahlah Nabi. Saat Nabi sudah menikah, orang yang waktu itu paling melindungi dan menjaga Nabi adalah 2 orang. Pertama adalah Siti Khadijah, istri Nabi. Yang kedua adalah Abu Thalib, pamannya Nabi. Tapi qadarullah, di tahun yang sama 2 orang yang paling melindungi Nabi ini wafat. Kemudian ulama mengkaji, kenapa 2 orang yang paling berjasa dalam hidup Nabi ini wafat di tahun yang sama, sehingga Nabi terpuruk, sehingga Nabi sedih luar biasa, sampai tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa itu bisa terjadi? Ada kaitannya dengan ayat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Karena Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, yang ketika kamu yatim dan melindungi kamu, yang melindungi kamu itu bukan ibu kamu, karena tak lama kemudian ibumu sudah wafat. Yang melindungi kamu itu bukan kakek kamu,
Karena kakek kamu tak lama kemudian juga wafat. Yang melindungi kamu itu bukan paman dan istri kamu, karena dua orang itu juga tak lama wafat. Tapi yang melindungi kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin yakin bahwa selama ini yang melindungi bukan keluarganya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Bahkan ketika seluruh penduduk kota Mekah itu membenci Nabi, ingin membunuh Nabi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala fa'awa, selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah, begitu juga dengan hidup kita hari ini. Kalau ternyata kita ada masalah, kita cerita ke orang tua, ternyata orang tua tak bisa bantu, jangan suudzon. Kita cerita ke istri, istri tak bisa bantu, jangan suudzon. Kita cerita kepada saudara, saudara pun tak bisa bantu, jangan suudzon. Karena bisa jadi Allah sengaja membuat orang tua kita tak bisa bantu masalah kita, istri kita tak bisa juga bantu masalah kita, saudara kita juga tak bisa membantu masalah kita. Sengaja Allah buat mereka semua tak bisa membantu masalah kita, karena Allah ingin turun tangan langsung untuk membantu menyelesaikan persoalan hidup kita. Begitu hikmah besar di balik peristiwa Isra Mi'raj. Itulah mengapa Nabi Muhammad dibuat yatim oleh Allah dan ditinggalkan oleh orang-orang yang begitu membela dan melindungi beliau, agar Allah ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya akulah yang benar-benar melindungimu. Lanjut berikutnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dahulunya Allah mendapatimu wahai Muhammad dhallan. Dhallan itu artinya bingung. Meskipun secara bahasa dhallan itu artinya sesat. Sesat dhallan. Tapi nggak bisa dalam ayat ini kita artikan sesat. Makanya dulu sempat ada ustadz viral. Ada ustadz yang digemari oleh anak muda dulu. Sempat viral. Karena beliau mengartikan ayat ini, wa wajadaka dhallan fahada, dan dahulu Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan tersesat, lalu kemudian Allah memberikanmu petunjuk. Oh, berarti dulu Rasulullah sesat. Berarti dulu Rasulullah musyrik. Berarti dulu Rasulullah sembah berhala. Na'udzubillah, enggak boleh kita artikan dhallan dalam ayat ini sesat. Karena sebenarnya secara bahasa dhallan itu artinya bingung. Kenapa dalam ayat ini disebut wa wajadaka dhallan, dan dahulu Allah mendapatimu wahai Muhammad dhallan, bingung. Apa maksudnya bingung? Ketika Nabi Muhammad diutus jadi nabi dan rasul, beliau itu bingung dengan keadaan masyarakatnya. Ketika beliau menerima wahyu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru melihat keadaan masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang ketika pagi tiba dia beribadah karena dia menyembah matahari. Ada yang ketika matahari terbenam ibadah. Makanya hari ini haram kita sholat sunnah di dua waktu. Pertama, saat matahari itu pertama kali terbit, dan yang kedua menjelang matahari itu terbenam. Makanya nggak ada sholat ba'diyah subuh, nggak ada sholat ba'diyah asar. Karena dulu Nabi Muhammad bingung, ada orang yang menyembah matahari itu sehari sholat dua kali, ibadah dua kali. Pertama saat matahari terbit, yang kedua saat matahari terbenam. Kemudian Rasulullah bingung, loh ini sembah matahari. Ditengok lagi masyarakat yang lain, ada yang menyembah api. Ada api di Jazirah Arab itu dulu selama ratusan tahun dia tidak mati. Kalau di Indonesia mungkin api tak kunjung padam. Ada itu di beberapa daerah.
termasuk di Madura. Nah itu disembah. Nabi Muhammad bingung, loh ini ada yang nyembah api lagi. Ditengok lagi masyarakat, ada yang nyembah batu, lebih bingung lagi. Nggak selesai sampai di situ, ada yang menyembah pohon besar. Ditengok lebih luas lagi, ada yang menyembah anak lembu, anak sapi. Makin bingung Nabi, ini mana yang benar ini ya Allah? Maka atas kebingungan Nabi itu, fahada, Allah berikan petunjuk, Allah beri jawaban. Akhirnya Allah menjawab, dari sekian banyak agama yang dipercayai oleh manusia, dari sekian banyak Tuhan yang disembah oleh manusia, innad dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diakui dan diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadi legalah hati Nabi Muhammad karena telah diberi petunjuk tentang siapa yang mestinya disembah, tentang agama yang mana yang mestinya diikuti. Lanjut. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dahulu Allah mendapatimu wahai Muhammad ailan. Ailan itu miskin sekali. Sangat miskin. Karena dulu Nabi Muhammad itu susah. Kenapa susah? Karena yatim. Lebih susah lagi karena piatu. Lebih susah lagi karena hidup sama kakek. Jauh lebih susah lagi karena hidup sama paman. Beliau lebih memilih pamannya yang miskin pula. Kan Nabi itu punya banyak paman. Salah satu pamannya Nabi itu kan ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Itu kan pamannya Nabi. Abu Lahab itu kaya. Kaya luar biasa. Makanya sampai disebut Abu Lahab. Lahab itu artinya menyala. Makanya kalau ada orang hari ini mengatakan, menyala abangku. Kayak dia bilang, Abu Lahab abangku. Karena Lahab itu artinya menyala. Karena dulu orang memuji Abu Lahab karena ketampanan wajahnya, karena tinggi derajatnya, kemuliaannya di hadapan manusia, dan juga wibawa serta pengaruh harta dan bergelimang luar biasa. Tapi Nabi Muhammad nggak mau nih hidup sama Abu Lahab, nggak mau. Lebih memilih hidup sama Abu Thalib. Yang padahal Abu Thalib ini susah, miskin. Dan kata Allah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu Allah mendapatimu wahai Muhammad ailan, miskin, susah. Fa'aghna. Apa arti aghna? Aghna itu bukan kaya. Aghna itu cukup. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata kaya. Saya ulang. Di dalam Al-Quran tidak ada disinggung soal kaya. Yang banyak diulang di dalam Al-Quran soal kecukupan. Makanya dalam ayat ini, dan engkau dahulu wahai Muhammad awalnya dalam keadaan miskin, kemudian Allah jadikan kaya. Tidak. Mestinya kan kalau miskin, lawan katanya miskin adalah kaya. Tapi Allah mengatakan, dulu engkau didapati oleh Allah dalam keadaan miskin, fa'aghna, maka kemudian Allah menjadikan kamu cukup. Kenapa tidak dijawab, maka Allah jadikan kamu kaya? Karena ternyata puncak dari kekayaan itu adalah merasa cukup. Makanya kita hari ini, kalau kita berdoa kepada Allah minta kaya, itu salah. Itu salah. Karena kalau cuma soal kaya, Qarun lebih kaya, Fir'aun lebih kaya, Abu Lahab lebih kaya. Tapi kita minta sama Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, berikanlah dalam hati kami ini rasa cukup terhadap rizkimu yang halal, sehingga kami tidak tertarik dengan yang haram. Kita minta cukup. Karena puncak dari kekayaan seseorang adalah ketika merasa cukup. Nabi Muhammad itu pernah berada di level orang paling kaya pada zamannya. Nabi Muhammad cukup. Pernah juga menjadi orang yang paling susah pada zamannya. Nabi Muhammad cukup. Jadi tidak ada masalah hidupnya. Kaya tidak sombong, susah tidak rendah diri.
Kenapa? Hatinya selalu merasa cukup. Makan sekali 3 hari cukup. Makan sehari sekali. Karena bukanya digabung sama sahurnya cukup. Maka kita hari ini juga begitu. Masih ingat mungkin Bapak Ibu entah baca berita entah tidak. Ada itu masuk Instagram. Ketika kemarin kami ngadakan acara di Masjid Raya yang baru diresmikan. Yang habis kena angin itu. Menaranya yang awal apa? Bukan menara apa sih? Kubah. Kubah yang awalnya begini kena angin 15 menit jadi begini. Itu 5 miliar padahal biayanya. Kubahnya aja itu 5 miliar. Bukan besinya, platnya yang ditempel itu yang warna biru putih itu loh. Biru putih itu 5 miliar itu. Tapi kena angin 15 menit. Entah beneran 5 miliar, entah 1 miliar, tapi 4 miliarnya untuk tukangnya banyak ngopi waktu ngerjain itu. Mungkin begitu, mungkin. Saya tidak tahu, mungkin tukangnya banyak kopinya jadi habis 4 miliar anggaran kopi. Kita sebelum kejadian itu, kita adakan acara sekaligus peresmian. Acaranya itu Indonesia Bahagiakan Santri. Jadi ada ribuan santri di situ hadir, seluruh pondok pesantren di Kota Batam. Kita kasih hadiah, bingkisan. Beberapa hari sebelum itu kita buat agenda namanya Indonesia Bela Palestina. Salah satu agenda kita adalah bukan hanya menyuarakan kemerdekaan Palestina tapi membuka donasi. Siapa saja yang mau berinfak bersedekah nanti kita kirim ke Palestina. Yang membuat kita kaget adalah di Jodoh Nagoya ada seorang ibu yang susah. Kerjanya itu mulung plastik-plastik itu. Botol-botol minum itu. Tapi dia menyerahkan kepada panitia 1 juta. Untuk nyumbang Palestina. Terus kan kita kaget ya. Beliau loh nyumbang 1 juta. Kita aja nyumbang 100 ribu udah hebat itu. Beliau nyumbang 1 juta. Terus apa yang terjadi? Sebagai bentuk penghargaan, ada hamba Allah yang dermawan datang ke rumah beliau dan mengganti uangnya 10 kali lipat. Jadi 10 juta. Apa yang dilakukan oleh nenek itu? Karena udah agak sepuh. Apa yang dilakukan? Yang 10 juta itu disumbangkan lagi untuk Palestina. Apakah beliau kaya? Tidak. Ini bukan soal kaya. Ini soal hati yang merasa cukup dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebanyak apapun harta dan penghasilan kita, kalau belum ada rasa cukup, nggak akan selesai. Makanya kata Nabi Muhammad, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak cucu Adam itu diberi 1 lembah, full semuanya sama emas, apakah dia puas? Tidak. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Pasti dia minta 1 lembah lagi yang terbuat dari emas. Sampai kapan? Sampai kapas menutup kedua kelopak matanya dan menutup kedua lubang hidungnya. Gak akan rasa puas. Tapi dalam ayat ini Rasulullah tidak diberi kaya oleh Allah, tapi diberi rasa cukup atas nikmat dari Allah. Nah, itulah mengapa lanjutan ayatnya, Muhammad, ingat lo ya, kamu dulu yatim, aku yang melindungimu, kata Allah. Muhammad, ingat ya, dulu kamu susah, akulah yang memberikanmu rasa cukup. Ingat ya Muhammad, dulunya kamu bingung, aku yang memberi petunjuk. Maka di lanjutan ayatnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kepada anak-anak yatim fala taqhar, jangan kamu menghardik. Apa itu menghardik? Menghardik itu menyakiti anak yatim, bukan pelit kepada anak yatim, bukan. Menyakiti anak yatim. Karena ada hari ini orang yang tidak mau berbagi kepada anak yatim, itu yang dimaksud takhar. Tapi ada yang lebih parah, dia memberi kepada anak yatim, tapi dengan pemberiannya itu dia merendahkan kehormatan anak yatim. Gimana tuh ceritanya? Dulu ada seorang tokoh namanya Abu Sufyan di zaman Nabi Muhammad. Dia seminggu sekali sembelih onta. Diberikan dagingnya itu kepada masyarakat.
Tapi begitu anak yatim yang datang, dia kasih dagingnya tapi dia dorong jauh. Pergi kamu dari sini. Dia memberi tapi dia merusak kehormatan anak yatim. Nah, ini yang kita singgung tadi di awal. Ada budaya-budaya kita yang harus diperbaiki. Budaya menyantuni anak yatim, santunannya enggak seberapa, tapi mempermalukan mereka dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa tuh? Masuk Maulid Nabi, masuk bulan Muharram, kita undang anak yatim ke masjid. Itu udah keliru. Kita undang anak yatim ke masjid, itu sudah keliru. Di mana letak kelirunya? Berarti kan mereka yang datang ke kita. Padahal sebenarnya mereka yang butuh kita atau kita yang butuh mereka? Kita yang butuh mereka. Jadi kita yang mesti datang kepada mereka. Karena kalau mereka lapar, yang dosa bukan mereka, yang dosa kita karena tak peduli kepada mereka. Yang nanti akan dihisab harta kita, bukan harta mereka. Karena setiap harta yang Allah titip kepada kita, ada hak mereka yang harus diberi. Jadi yang butuh siapa? Kita. Yang kedua, sudahlah diundang ke masjid, seluruh jamaah duduk di sini, anak yatim di sini. Silakan berdiri anak-anak, Pak RT, Pak RW, perwakilan, kami persilakan untuk maju ke depan memberikan bantuan. Dikasihlah amplop 100.000. Salam nak, dielus-elus, bahkan ada yang dicium. Enggak masalah, dielusnya itu sunnah. Cium ubun-ubun anak yatim itu sunnah. Tapi persoalannya, mereka ditaruh di depan sebagai penerima bantuan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya tukar posisi, kita yang di depan dan kita menerima bantuan, kira-kira kita bangga atau merasa malu? Menerima bantuan dipertontonkan oleh jamaah banyak-banyak, bahkan dipoto, fotonya diupload ke media sosial, diupload ke grup WA, bahkan tak jarang dibuat kalender selama 1 tahun yang akan datang. Terpampang muka mereka selama 1 tahun sebagai penerima bantuan. Padahal bantuannya hanya 100.000 sehari habis. Tapi mereka malu 1 tahun. Itu kita masuk dalam kata-kata takhar. Maka jangan. Tak boleh begitu. Dulu Abu Sufyan dilaknat oleh Allah bukan karena dia pelit. Dia berbagi tapi sambil dia merendahkan kehormatan anak yatim. Lalu gimana caranya Ustaz? Enggak perlu kita mereka undang kemari. Kita yang datang ke tempat mereka. Tapi kan zaman sekarang ini kalau enggak didokumentasikan nanti jadi fitnah Ustaz. Kami kan pengurus masjid. Ini kan duit orang banyak, ini duit jamaah. Kalau enggak ada dokumentasi, nanti dikira uang kami makan sendiri lagi. Nah, enggak masalah dokumentasi. Ada 2 cara. Pertama, tidak mendokumentasikan secara terang-terangan. Ayo deh, foto ngadep kamera di sini. Meskipun berasnya sedikit, senyumnya yang ikhlas. Ayo. Enggak bisa. Kita dokumentasinya diam-diam. Kalau mau diupload ke media sosial, blur. Wajahnya blur. Jangan tampakkan wajahnya. Untuk menjaga kehormatan. Karena kalau dibalik posisinya kita sebagai penerima bantuan, kita nggak akan mau dipoto begitu. Apalagi bantuannya nggak seberapa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, adapun kepada anak, ingat lo ya, anak yatim, bukan orang yatim. Karena kalau disebut orang yatim ini rata-rata jamaah yang hadir ini yatim ini. Ya kan? Makanya disebut anak yatim. Disebut anak yatim itu sampai batasnya usia sebelum dia baligh. Atau dalam mazhab Syafi'i kalau masih tetap dikasih bantuan boleh. Batas maksimalnya sampai sebelum dia mampu mencari nafkah sendiri. Kalau kita, jangan pula nanti pengurus masjid berdiri juga di depan. Kenapa Pak? Yatim juga kami Ustaz. Ya, yatim piatu malahan. Makanya disebut anak yatim. Yatim itu yang dimaksud adalah yang mati ayahnya, wafat ayahnya. Hewan ada yatim juga dalam syariat. Hewan itu disebut yatim kalau yang mati induknya. Tapi kalau manusia disebut yatim kalau yang mati bapaknya. Kenapa kalau hewan yatim ketika mati induknya? Karena hewan itu yang mencarikan makan untuk anaknya adalah induknya. Jantannya kelayapan jadi betina.
Maka kalau ada manusia kayak gitu, yang kasih makan induknya, dianya kelayapan jari betina, hewan lah itu. Nah kalau manusia disebut yatim kalau wafat bapaknya. Kenapa? Karena kewajiban menanggung nafkah keluarga itu ada pada seorang ayah, kepala rumah tangga. Maka kalau kepala rumah tangganya wafat, dinilai oleh Islam ini sedang butuh bantuan. Sudah. Lanjut. Fa'ammal yatima fala taqhar. Berikutnya, wa ammas sa'ila. Sa'il itu artinya dua. Bisa bertanya, bisa meminta. Jadi kalau diartikan bertanya, wa ammas sa'ila, dan kalau ada orang yang bertanya, fala tanhar, jangan kamu tolak. Misalnya kita tahu tentang satu hukum. Ada tetangga, ada konflik, datang ke rumah kita nanya. Kalau kita tahu jawab. Mungkin kita capek, mungkin kita ngantuk, mungkin yang nanya juga nggak tahu waktu. Saya paling sering begitu. Makanya di setiap kajian, sesempit apapun waktu kajian, selalu kita sisihkan tanya jawab. Karena kalau ada persoalan di tengah masyarakat, dan saya nggak menjawab, saya masuk ke dalam ayat ini. Meskipun kadang-kadang, kalau di kajian, ada yang mau nanya. Begitu saya balik ke rumah jam 12 malam, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf mengganggu waktunya. Mestilah mengganggu orang jam 12 malam. Kadang-kadang jam 3 pagi begitu. Ustaz, kami ada masalah dengan suami. Loh, masalah sama suami kok teleponnya ke saya? Ini makin jadi masalah ini. Gak gitu Ustaz, kami mau mengadu. Jangan lewat telepon, nanti berabe, timbul fitnah. Datang sama suami ke rumah. Kapan Ustaz? Besok siang lah. Gak sempat Ustaz, kami udah darurat. Ya udah sekarang. Datang beneran ke rumah. Jam 3 pagi, awak belum sholat lagi. Datang ke rumah. Tapi harus kita layani. Karena kewajiban kita adalah wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau orang butuh jawaban kita, butuh fatwa, nasihat, masukan dari kita, fala tanhar. Kalau kita tahu, kita nggak boleh nolak. Karena dulu Nabi pernah suatu hari Nabi itu pulang dakwah larut malam. Nabi udah capek, udah lelah seharian keliling-keliling. Terus tiba-tiba ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kadang-kadang akhlaknya itu nggak diperhatikan. Ya karena memang orang-orang Arab pinggiran. Datang kepada Nabi. Nabi, ajari saya tentang Islam lah. Saya mau belajar ini. Tengah malam. Nabi baru sampai rumah, mau istirahat. Akhirnya Nabi itu merespon Arab Badui ini dengan wajah agak sedikit, kalau sekarang itu jutek, agak sedikit judes. Akhirnya turun ayat yang Nabi diberi masukan oleh Allah, diberi teguran oleh Allah. Ayatnya adalah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa? Karena Nabi tidak melayani jamaah umat yang sedang membutuhkan. Maka pada kemarin itu saya agak cemburu. Karena saya punya teman dosen, beliau itu selaku konseling. Jadi buka bimbingan konseling. Dan ada tarifnya. Kalau bimbingan konseling secara umum gini, satu pertanyaan 200.000. Tapi kalau privat, misalnya suami ada masalah sama istrinya, terus menghadap datang ke kantor ke rumahnya, ada saudara dan abang sama adiknya datang ke rumahnya, itu tergantung durasi jamnya dia curhat. Benar. Dan memang profesionalitasnya begitu. Tiba-tiba saya sampaikan, kenapa lah dulu cita-cita saya tak jadi bimbingan konseling saja. Kalau jadi bimbingan konseling, udah kaya raya saya hari ini. Pak Imam. Betapa banyak orang yang bertanya itu. Tapi saya nggak mau kalah. Saya tak mau kalah. Kalau saya bilang kepada beliau, Bapak, bimbingan konseling, pahalanya sudah didahulukan oleh Allah berupa uang. Kalau saya bimbingan konseling, nanti pahalanya saya tagih di akhirat aja. Lanjut, yang terakhir nanti kita diskusi, karena insyaallah hari ini cepat. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Dan adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, fahaddits. Fahaddits itu bicarakan, syiarkan. Kalau zaman sekarang share, publish, upload. Justru ayat ini menjadi dalil kalau ada masalah diam-diam, tapi kalau ada nikmat sebarkan. Kadang kita sebaliknya, kalau ada nikmat diam-diam takut diminta traktiran. Kalau ada masalah baru cerita kemana-mana. Aduh, saya susah nih, saya di PHK nih, saya dipotong gaji nih, segala macam. Kembali di dalam Islam tuh kalau ada nikmat syiarkan supaya orang lain merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Makanya melalui ayat ini ada namanya orang mau menikah, ada walimatul urus. Itu melalui ayat ini. Ada orang sunat khitan, ada namanya walimatul khitan. Apalagi istri hamil, ada walimatul hamli. Mau berangkat umrah, berangkat haji, ada walimatus safar. Itu ayatnya diambil dari ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan hebatnya orang Indonesia sudah banyak yang mengamalkan ayat ini. Beli rumah baru, syukuran. Bikin usaha baru, syukuran. Lahiran anak, syukuran. Apalagi motor baru bahkan. Kalau di kampung beli motor baru, syukuran, Pak. Undang tetangga makan-makan. Dibacakan doa di dalam air baskom itu, disiram ke rodanya. Tapi syukuran itu sebagai bentuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rumah baru syukuran, motor baru syukuran, mobil baru syukuran, apalagi istri baru. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Jamaah sekalian, sesuai dengan pembahasan kita boleh, atau di luar pembahasan kita juga boleh. Silakan. Tanya Ustaz, apakah boleh kita membaca doa iftitah saat imam membaca surat Al-Fatihah? Insyaallah. Baik. Apakah kita boleh membaca doa iftitah saat imam membaca surat Al-Fatihah? Begini, ada satu prinsip saat kita sholat berjamaah dan itu lebih afdal dibanding yang lainnya. Apa prinsipnya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila dibacakan ayat suci Al-Qur'an, fastami'u lah, maka simak, maka dengar, maka perhatikan. Maka melalui prinsip ini, kalau imam sudah membaca surah, entah surah Fatihah atau surah setelah membaca suratul Fatihah, maka etika kita sebagai makmum adalah mendengar. Tidak ada yang lebih afdal dibanding mendengar bacaan imam. Maka kalau kita sedang baca doa iftitah, sementara imam sudah keburu baca Fatihah, kita stop iftitah kita. Karena lebih afdal mendengar bacaan imam. Meskipun nanti di sisi yang lain imam harus bijaksana. Imam itu harus memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca doa-doa. Misalnya Allahu Akbar, jangan langsung gas Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, beri waktu kepada beliau sendiri dan kepada makmum untuk membaca doa iftitah. Setelah waladdallin amin, jangan langsung gas Bismillahirrahmanirrahim. Beri kesempatan kepada makmum untuk baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Supaya tidak terjadi nanti makmum baca, imam juga baca. Jadi hilang keafdalannya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Ya, silakan Pak. Salat padu maghrib. Kita kebiasaan di sini setelah sholat azan itu ada jangka waktu sekitar 3 menit. Apakah kita langsung iqamah atau kita menunggu orang sholat sunnah dulu? Sholat sunnah maghrib. Baik. Sebenarnya pertanyaannya bukan apakah nunggu orang sholat atau langsung iqamah. Masalahnya adalah dikasih space waktu atau tidak. Karena kalau dikasih space waktu,
pasti ada sebagian jamaah yang memanfaatkan waktu itu untuk sholat. Maka kalau kita tidak memberikan space waktu untuk sholat qobliyah maghrib, nggak masalah. Tapi kalau sudah memberi waktu, maka resikonya harus tunggu. Tunggu jamaah selesai sholat qobliyah baru kita iqamah. Nah, tapi ini juga hati-hati. Itulah mengapa saya jarang kalau nyampe ke masjid Baitus Salam nyampe lebih cepat. Saya jarang sholat qobliyah maghrib. Kadang-kadang, tapi jarang. Tidak seperti qobliyah atau ba'diyah isya. Kenapa? Karena memang ada hadisnya. Kata Nabi, silahkan sholat qobliyah maghrib, fala tattakhiduha sunnatan. Tapi jangan jadikan itu sebagai kebiasaan. Kenapa? Karena sholat maghrib itu adalah waktu sholat yang paling pendek. Takutnya nanti kita kasih waktu, ini beliau sholat. Udah habis waktu datang sholat lagi. Nanti beliau mau selesai tuh, datang ternyata sholat lagi. Oh enggak iqamah. Kita akhirnya melalaikan yang wajib hanya karena mempertahankan yang sudah. Jadi kalau misalnya udah ada space waktunya di sini, ya risikonya harus tunggu. Kecuali kita memang sudah sepakat tidak ada sholat qobliyah maghrib. Allahumma a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup majelis ini dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin jamaah malam ini tidak bisa ikut sholat isya bersama-sama karena ada undangan Maulid Nabi di Tiban Taman Sari. Tempat yang dulu pernah viral anak kecil yang kelindes itu. Masih dulu kan berapa bulan yang lalu ya? Anak kecil yang main sepeda itu kelindes. Di situ masjidnya. Kami ada undangan Maulid Nabi malam hari ini. Nah, mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.